Rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan atau APBDP di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Pada rapat paripurna kali ini dihadiri oleh PLT Bupati Kabupaten Lombok Utara dan 23 anggota Dewan, dan pada kesempatan tersebut dinyatakan quorum oleh Ketua Dewan pada saat pembukaan rapat berlangsung. Pada acara rapat paripurna kali ini dimulai oleh penyampaian laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 yang pada kesempatan tersebut dibacakan oleh Rinadi dari Partai Demokrat Lombok Utara. Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 baik secara internal maupun bersama dengan TAPD dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020 sangat konsisten dan sesuai dengan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2020, baik pendapatan, belanja, dan penerimaan pembiayaan. Terkait peningkatan asumsi pendapatan asli daerah pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.466 juta yang bersumber dari kenaikan pada beberapa pos PAD, antara lain kenaikan asumsi PAD terjadi pada pos retribusi daerah sebesar Rp80.834.400, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipesahkan sebesar Rp633.392.483, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yakni sebesar Rp1.015.717.116,80. Penurunan pada pos pajak daerah sebesar Rp304 juta. Yang di atas, Badan Anggaran dapat menyampaikan hasil pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 baik secara internal maupun bersama TAPD dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut. Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020 sangat konsisten dan sesuai dengan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2020, baik itu pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dengan komposisi terlampir dalam laporan ini. 2. Ada beberapa item substansi pokok pada pembahasan yang dilakukan, antara lain A. Terkait peningkatan asumsi pendapatan asli daerah pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.466 juta yang bersumber dari kenaikan pada beberapa pos PAD dan asumsi penurunan pada beberapa pos PAD antara lain sebagai berikut. Kenaikan asumsi PAD terjadi pada pos retribusi daerah sebesar Rp834.400,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp672.483,20. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp1.573.116,80. Selanjutnya, penurunan pada pos pajak daerah sebesar Rp304 juta. Sementara itu, pembacaan pendapatan akhir gabungan fraksi Dewan, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi PDIP, fraksi PAN, fraksi PKB, dan fraksi Persatuan Bintang Keadilan terhadap perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2020 yang dibacakan oleh Raden Nyakradi dari Partai Golkar. Menurut pandangan gabungan fraksi, pengalokasian belanja daerah diharapkan lebih efektif dan efisien, baik untuk kepentingan belanja yang sifatnya tetap ataupun untuk pembiayaan program pembangunan. Langkah efisiensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk program dan kegiatan pembangunan yang lebih real dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya, dalam rancangan perubahan APBD agar lebih memperjelas data kerja per OPD, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan program kerja terhadap anggaran yang diberikan, apakah linier dengan keberhasilan indikator kerja makro sosial ekonomi, di samping dapat memudahkan dalam evaluasi kinerja per OPD terhadap keberhasilan ataupun kendala yang dihadapi guna perbaikan di masa anggaran berikutnya. Dan momentum perubahan APBD inilah yang paling tepat untuk melakukan hal tersebut. Gambaran umum perubahan yang terjadi pada APBD Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran DPRD, baik intern Banggar ataupun bersama dengan TAPD, dapat disampaikan sebagai berikut. Pendapatan daerah yang semula diasumsikan pada APBD murni sebesar Rp1.041 juta mengalami penurunan sebesar Rp139 miliar lebih sehingga menjadi Rp861 miliar lebih. Belanja daerah pada APBD murni tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.081 juta, diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp107 miliar lebih sehingga menjadi Rp892 miliar lebih. Sehingga jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja daerah, maka pada APBD perubahan tahun anggaran 2020 ini mengalami defisit sebesar Rp31 miliar lebih. Pembiayaan daerah yang semula pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp46 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp11 miliar, sehingga pada APBD perubahan tahun 2020 ini menjadi Rp35 miliar. DPRD, baik dari pembahasan internal Banggar maupun bersama TPAD dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah yang semula diasumsikan pada APBD murni Rp1.041 juta mengalami perubahan sebesar Rp139 miliar lebih sehingga menjadi Rp861 miliar lebih. 2. Belanja daerah pada APBD murni tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.081 juta diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp107 miliar lebih sehingga menjadi Rp892 miliar lebih. Peningkatan belanja ini terjadi pada belanja jika disandingkan antara pendapatan dan belanja daerah, maka pada APBD perubahan tahun 2020 ini mengalami defisit sebesar Rp31 miliar lebih. 3. Pembiayaan daerah yang semula pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp46 miliar mengalami penurunan sebesar Rp11 miliar sehingga pada APBD perubahan tahun 2020 ini menjadi Rp35 miliar. Dari rincian di atas, gabungan fraksi-fraksi Dewan menyampaikan hal sebagai berikut. Dari panjang lebar pembahasan hasil di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari gabungan fraksi menyetujui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan itu juga, Haji Syarifudin sekaligus PLT Bupati menyampaikan tanggapan terhadap rapat paripurna. Menurut PLT Bupati, adanya berbagai perbedaan pandangan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif pada akhir pembahasan RAPD bisa disepakati dengan berorientasi pada kemanfaatan untuk warga Lombok Utara. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan telah disetujuinya rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini, maka langkah berikutnya yang penting bagi kita untuk dilaksanakan adalah bagaimana kita mengawal bersama agar dalam pelaksanaan APBD tersebut dapat dilakukan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, maka masukan-masukan konstruktif sebagai wujud dari fungsi pengawasan tentu sangat membantu kita semua. Sebagai pedoman juga kita bersama-sama antara pemerintah dan DPR telah memberikan pedoman yang baik dan yang terukur sejauh mana kemudian kita bekerja di dalam tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Pedoman tersebut diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat beberapa dimensi yang patut menjadi perhatian kita, yaitu di dalam mengelola keuangan daerah yang terjabarkan dalam APBD agar lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi antara lain kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan penyerapan anggaran serta opini BPK atas LKPD. Ia berharap setelah APBD perubahan kali ini disahkan, maka kontrol pelaksanaannya selalu diberikan agar target sasaran pembangunan bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Hal itu penting dilakukan agar manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, kemudian agar kesesuaian anggaran sesuai dengan manfaat yang masyarakat peroleh. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.